Ada gestur politik yang akhir-akhir ini menyorot perhatian publik. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo dinilai sedang mengirim pesan bahwa dinasti politiknya bukan hanya bertahan, tapi siap melanjutkan kekuasaan lewat putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Buniani, peneliti media dan politik, menilai langkah-langkah Jokowi ini bukan kebetulan. Ia menegaskan Jokowi sedang serius mempersiapkan Gibran untuk Pilpres 2029. Bukan sekedar menyiapkan, tapi memastikan Gibran menang. Pesan Jokowi ditujukan pertama-tama untuk para pendukung fanatiknya. Jangan ragu, semua terkendali di bawah kendalinya. Loyalitas harus tetap utuh. Namun Buniani juga menilai pesan ini diarahkan kepada lawan politik, terutama pihak yang selama ini menggugat kredibilitas Jokowi, termasuk soal ijazah. Pesannya jelas, kalian tidak mungkin menang karena Presiden Prabowo Subianto ada di pihak saya. Masih bisa saya kendalikan dan kalian bisa berakhir di penjara seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Jika ditarik lebih luas, tampak bahwa yang dimainkan bukan sekedar politik biasa, melainkan konsolidasi kekuasaan yang melibatkan eksekutif, legislatif, bahkan penegak hukum. Tujuannya memastikan dinasti Jokowi aman, berlanjut, dan terlindungi. Buniani menyebut Gibran sudah duduk di kursi wakil presiden dengan cara yang ia sebut haram dan penuh kecurangan. Sementara Kaisang si bungsu sedang disiapkan lewat partai, bukan sekedar karir politik pribadi, tapi misi besar, melindungi Jokowi dari serangan politik. Jika keduanya mantap di jalur masing-masing, eksekutif dan legislatif partai, maka terbentuklah kekuatan politik yang sulit ditandingi. Namun strategi ini penuh resiko. Buniani mengingatkan Prabowo Subianto agar waspada jika Prabowo terus memberi ruang bagi Jokowi untuk bermanuver. Konsolidasi Jokowi bisa merugikan pemerintahan, bahkan bangsa secara keseluruhan. Fenomena politik dinasti sebenarnya bukan hal baru di dunia. Banyak pemimpin menggunakan masa akhir jabatan untuk menyiapkan penerus dari lingkaran keluarga. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Bedanya di Indonesia selalu dibalut drama politik dan gesekan. Publik pun kerap lupa membedakan antara kepentingan dinasti dan kepentingan rakyat. Sekarang pertanyaannya, apakah demokrasi kita siap menghadapi politik dinasti yang makin mengakar? Apakah check and balance kita cukup kuat untuk mencegah kekuasaan hanya berputar di satu keluarga? Pada akhirnya semua kembali ke rakyat, karena sehebat apapun strategi politik tetap membutuhkan legitimasi lewat pemilu. Inilah ujian kesadaran politik publik, memilih berdasarkan rekam jejak atau sekedar ikut arus pencitraan.